Halo Capricorn, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Capri, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Capricorn, hari ini kita mengangkat judul yaitu Terhebat, Angan dan Harapanmu Segera Nyata. Oke Capricorn, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Capricorn bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Capricorn, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Seven of Swords. Kartu kedua. Di sini ada The Devil. Kartu ketiga. Di sini kita punya Seven of Wands. Kartu keempat. Di sini ada The Fool. Kartu kelima. Di sini kita punya Knight of Wands. Dan kartu yang keenam, di sini ada Ten of Wands. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya The Chariot. Oke, Capricorn, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Terhebat, angan dan harapanmu segera nyata. Oke. Kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya The Chariot. Nah, ini tergambar ataupun menggambarkan sebuah perjalanan. Perjalanan kehidupan di mana kamu melewati setiap prosesnya dengan sangat baik. Di situ kamu mampu mengendalikan diri. Ya, di sepanjang perjalanan akhirnya kamu mampu mengatasi permasalahan demi permasalahan, mempersiapkan diri yang terbaik, sehingga kamu benar-benar mampu melangkah menuju sebuah masa depan yang jauh lebih baik daripada saat ini. Karena apa? Karena di sini tergambar ada pengendalian diri. Ya, mungkin kamu sangat mampu untuk menahan diri, ya, menahan rasa sakit, menahan rasa capek dan rasa lelah. Jadi di saat teman-temanmu ya pergi healing, ya, bertamasya, menghabiskan akhir pekan, tetapi kamu tidak, terus berusaha, terus berjuang bagaimana caranya agar kegiatanmu semakin berkembang. Nah, inilah akhirnya yang membuat kamu benar-benar mampu mendapatkan hasil yang baik dari perjuanganmu. Nah, jadi ada perjalanan kehidupan yang sangat positif tergambar di sini. Ya, di mana kamu mampu akhirnya menyelesaikan permasalahan satu demi satu, melewati setiap tekanan-tekanan dari kegiatanmu seperti pekerjaan, bisnis, usaha, ya, kamu lewati dengan sangat baik. Dan tentunya dengan pengendalian diri yang baik, dengan mampu menahan diri, ya, menahan keinginan, menurunkan keegoan, ya, sehingga kamu benar-benar bisa menabung, ya, mempersiapkan hal-hal yang terbaik, ya, tidak berfoya-foya. Di saat teman-temanmu pergi nongkrong, pergi kumpul-kumpul, kamu justru terus bekerja, terus berjuang, dan akhirnya inilah yang membuat kehidupanmu menjadi lebih baik. Ya, dan tentunya kemajuan dan peningkatan yang terjadi ini akhirnya benar-benar mampu membawa kehidupanmu menjadi lebih nyaman. Dan bukan hanya sampai di situ. Ya, kehidupan yang baik, kesejahteraan ataupun finansial yang semakin stabil tentunya akan mampu kamu manfaatkan untuk hal-hal yang berguna dan bermanfaat. Ya, untuk membahagiakan orang tua, ya, berbagi dengan orang-orang terkasih, ya, berbagi kasih sayang, berbagi hal-hal yang baik. Nah, hal inilah yang akhirnya merubah kehidupanmu, ya, menjadi lebih nyaman.
Dan tentunya di saat kehidupan nyaman, tentunya kamu akan semakin bahagia, semakin happy. Ya, setelah melihat orang-orang di sekelilingmu juga semakin bahagia, semakin nyaman kehidupannya. Dan inilah yang menggambarkan perjalanan kehidupan yang positif. Yang semakin harinya semakin ada kemajuan, semakin ada peningkatan. Oke, jadi kamu akan benar-benar mengalami hal ya ataupun situasi yang sangat hebat. Ya, ada keadaan-keadaan terhebat di mana setiap angan, harapanmu, mimpimu mulai terwujud satu demi satu. Dan semuanya mulai segera menjadi nyata di dalam kehidupanmu karena kamu benar-benar mampu melewati setiap prosesnya dengan sangat baik. Oke ya, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Seven of Swords. Nah, benar kan? Jadi, ini menggambarkan perasaan, rasa puas, rasa senang, rasa lega. Kenapa? Karena mungkin kehidupanmu saat ini sudah benar-benar jauh, ya, dari hal-hal, dari energi yang negatif. Ya, kamu dijauhkan dari orang-orang yang toksik. Sangat jauh dari kebohongan, dari kepalsuan. Dan kamu dipertemukan ya dengan orang-orang yang fair, yang positif, ya, yang gak menikam dari belakang. Dan ini semua karena apa? Karena kamu benar-benar mampu di sepanjang perjalananmu dulu, kamu mampu mengendalikan dirimu, mengontrol pikiranmu, ya. Kamu analisa, kamu perhatikan siapa saja orang-orang yang tepat dan tidak tepat untuk dirimu, untuk kegiatanmu. Oke, makanya ini juga menggambarkan di mana kamu benar-benar mampu menempatkan dirimu, menempatkan posisimu di tempat dan waktu yang sangat tepat. Ya, sehingga kamu benar-benar dijauhkan dari kebohongan, kepalsuan, manipulasi, orang-orang yang toksik, ya, orang-orang yang selalu mewujudkan keinginannya dengan segala cara. Dengan melukai orang lain, dengan mempermainkan orang lain. Nah, kamu jauh dari hal-hal yang tersebut. Ya, sehingga benar-benar membuat kamu merasa puas, merasa lega, ya, merasa senang atas apa yang terjadi di dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena mungkin kamu dulu sempat mengalami hal yang demikian. Begitu sakitnya, begitu terlukanya ketika kita dibohongi, dipermainkan, ya, di depan kita, di belakang kita, di depan kita baik, di belakang kita berbeda. Nah, hal inilah yang akhirnya membuat kamu faham dan mengerti. Membuat kamu sedikit banyak mampu menilai dan menganalisa mana-mana orang yang tepat dan tidak tepat untuk masuk ke dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya The Devil. Nah, benar kan? Ini menggambarkan energi negatif. Memang di perjalananmu yang lalu, di masa lalumu, ada hal-hal buruk. Ada energi negatif di sekitarmu. Ya? Nah, tetapi hal inilah yang akhirnya membuat kamu banyak belajar. Membuat kamu mendapati pengalaman yang berharga. Jadi tidak semuanya orang harus kita percaya. Tidak semua orang ya harus kita beri kepercayaan seutuhnya. Ya, karena apa? Karena kamu sempat juga mengalami yang namanya kekecewaan, terluka, sedih karena dipermainkan, karena dimanfaatkan, ya, karena dibohongi. Ya, nah hal inilah yang akhirnya benar-benar mampu kamu lewati dan kamu atasi, dan kedepannya kamu nggak ingin lagi energi negatif ini, hal buruk ini ada di dalam kehidupanmu. Makanya tadi tergambar ada pengendalian diri yang baik. Nah, jadi di saat teman-temanmu ajakin untuk nongkrong, ya, untuk menghabiskan akhir pekan dengan cara bersenang-senang, ya,
dengan cara berfoya-foya. Nah, ini yang kamu hindarkan. Karena kamu tahu efeknya nanti di dalam kehidupanmu akan negatif, akan buruk. Kenapa? Karena penghasilanmu bisa saja terkuras untuk hal-hal yang mungkin bisa dikatakan kurang berguna. Ya. Nah, jadi memang pengendalian diri memang sangat dibutuhkan bagi kita kalau benar-benar ingin terhindar dan terjauh dari energi-energi negatif yang selalu ada di sekitar kita. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Seven of Wands. Nah, benar kan? Ini juga menggambarkan pengendalian diri. Nah, jadi di saat kamu dapat godaan, ya, diajakin, di-invite untuk hal-hal yang mungkin menurut kamu tidak berguna, kamu mampu mengatakan tidak. Kamu mampu menolaknya. Nah, mungkin karena pengalaman ya, karena mungkin dulunya kamu juga sempat tergiur ya. Sempat yuk kita pergi ke sana. Oke, nah sempat begitu, tetapi dampaknya ya kamu selalu berkekurangan. Jadi di saat kamu mati-matian bekerja, berusaha, mengais rezeki, ya, seketika ya dalam satu malam ataupun beberapa hari ya di akhir pekan yang kamu cari itu habis. Jadi kedepannya kamu sulit kembali. Nah, inilah yang kamu hindarkan. Jadi akhirnya dengan pengendalian diri, dengan mampu menahan ego, ya, menurunkan ego, ya, menahan sakit, ya. Di saat teman-temanmu bersenang-senang, berfoya-foya, kamu stop dulu, ya. Kamu nggak ingin, kamu lebih memilih melakukan hal-hal yang berguna, ya. Tetapi dampaknya sangat positif untuk kehidupanmu saat ini. Kamu bisa nabung, bisa ngumpul, ya, bisa menyiapkan dana-dana darurat yang nantinya akan dibutuhkan ya di luar prediksi kita. Nah, jika kita tidak memiliki simpanan dana darurat, maka sewaktu-waktu kita akan bisa saja kesulitan ya di saat menghadapi permasalahan yang tidak terduga. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The Fool. Nah, jelas ini fase baru, siklus baru di dalam kehidupanmu, di mana kamu benar-benar mampu dengarkan kata hatimu, dengarkan intuisimu, ya, menahan diri, ya, nggak ingin melakukan hal-hal yang mungkin kurang bermanfaat, kurang berguna. Akhirnya pandangan yang seperti ini, pandangan yang positif inilah yang membawa kehidupanmu beberapa level lebih baik, lebih tinggi daripada teman-temanmu. Nah, jadi itulah perlunya ya kita menahan keinginan, ya, menahan godaan, ya, walaupun kita dulunya sempat terseret dalam keadaan-keadaan yang seperti itu, tetapi kan itu telah menjadi pengalaman yang berharga. Nah, sehingga kamu lebih tahu, lebih mawas diri, lebih mampu menahan diri, ya, menurunkan keinginan, sehingga di saat kamu dengarkan kata hatimu, dengarkan intuisimu, banyak hal baik, banyak hal positif yang bisa kamu dapatkan. Makanya di sini tergambar ada fase baru, ada siklus baru di dalam kehidupanmu, di mana kamu semakin positif menatap masa depanmu agar lebih baik lagi. Karena kamu punya target nih. Targetnya ya jelas membahagiakan orang tua, membahagiakan keluarga, membahagiakan orang-orang yang tercinta. Bagaimana kita mau membahagiakan mereka kalau kehidupan kita sulit? Nah, jadi cara pandang yang seperti inilah yang akhirnya memotivasi kamu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke ya. Kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Knight of Wands. Nah, benar kan? Jadi ada keberanian di dalam dirimu untuk meraih apa yang kamu inginkan, untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak kamu inginkan, ya, ataupun ada keberanian, ya, untuk menahan diri, menahan rasa sakit, menahan rasa capek. Hanya untuk benar-benar mewujudkan masa depan yang jauh lebih baik dan lebih indah daripada sebelumnya. Nah, jadi bisa dikatakan ini adalah energi positif yang semakin hari semakin besar yang ada di dalam kehidupanmu. Dan ini wajib dan pantas untuk dipertahankan. Oke ya, kita lanjut
ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Ten of Wands. Nah, dengan begitu kamu akhirnya mampu, ya, melewati beban yang berat, mengatasi tanggung jawab yang besar, melewati permasalahan dengan sangat baik. Nah, inilah pentingnya, ya, kita memandang, menilai, memutuskan segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita dengan cara pandang yang positif. Dan dengan begitu kita akan mampu lewati apapun permasalahan, bagaimanapun beratnya tekanan, beban, tanggung jawab yang ada di dalam kehidupan kita, akhirnya kita mampu lewati dengan sangat baik. Dan endingnya kita akan semakin nyaman, semakin bahagia. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Capricorn sahabatku. Dan semoga temanku Capricorn benar-benar akan selalu mendapatkan hal yang terbaik, peristiwa terhebat, kemajuan demi kemajuan, ya. Dan akhirnya dengan begitu kamu akan mampu wujudkan setiap angan, setiap asa dan harapan yang kamu inginkan. Tetapi dengan catatan kita harus mampu mengendalikan diri, menahan rasa capek, menahan rasa sakit. Di saat teman-teman pergi happy-happy, pergi weekend, pergi berakhir pekan, kamu berusaha bekerja. Maka apapun mimpimu akan bisa terwujudkan dengan keyakinan, dengan dedikasi, serta dengan ketekunan. Maka mustahil, ya, maka bukan mustahil begitu ya. Apapun mimpimu akan bisa kamu wujudkan satu demi satu. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.